selamat pagi, siang, sore, dan malam Bapak Ibu yang terhormat. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan sistem informasi inventaris barang berbasis web pada SD IT Al-Fatih Depok. Dan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Mas Risnandar Arif, Mas Wisnu Tirta Adi Setiawan, Mas Rahmat Hidayat, dan saya sendiri Kevin Fernando. Oke, pendahuluan dan latar belakang. Inventarisasi adalah proses yang melibatkan pencatatan, manajemen, dan pelaporan aset. Dengan kata lain, setiap departemen diharuskan untuk melakukan inventarisasi aset yang berfungsi sebagai laporan penggunaan keuangan dalam organisasi dan juga sebagai acuan untuk menentukan kebutuhan infrastruktur dan fasilitas, terutama dalam konteks pendidikan. Untuk sekolah dasar yang fokus pada pendidikan, aset ini diharapkan sebagai infrastruktur dan fasilitas sekolah yang dapat digunakan dan dipelihara untuk masa depan. SD Islam Terpadu Al-Fatih Depok adalah salah satu sekolah dasar yang terletak di Kecamatan Cipayung, Kota Madya, Depok. Saat ini, sistem pengelolaan data inventaris barang di sekolah tersebut dilakukan secara manual, yaitu dengan menggunakan Microsoft Excel dan buku inventaris untuk mencatat berbagai barang yang ada di institusi tersebut. Akibat dari sistem pengelolaan yang sederhana ini, sebagian catatan barang dari tahun-tahun sebelumnya tidak dapat ditemukan dan rentan terhadap kehilangan. Jika suatu saat data tersebut dibutuhkan, akan sulit untuk mencari informasi lokasi dan data lainnya yang dibutuhkan. Untuk mengatasi berbagai kelemahan ini dan mendapatkan hasil yang lebih baik, sangat diperlukan suatu sistem yang bisa mengelola laporan inventaris agar dapat dilakukan pengelolaan data yang terstruktur, rapi, dan cepat disajikan laporannya. Dan selanjutnya, Mas Wisnu boleh untuk menjelaskan, Mas. Identifikasi masalah berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasikan permasalahan sebagai berikut. Pencatatan pertama, pencatatan inventaris masih dilakukan secara manual menggunakan Microsoft Excel dan buku inventaris. Metode ini rentan terhadap kesalahan kehilangan data. Catatan mengenai barang di tahun-tahun sebelumnya sebagian tidak ditemukan karena tata kelola yang sederhana ini menghambat laporan yang mengambil keputusan. Sistem manual membatasi akses dan memperbarui data inventaris dengan sistem informasi berbasis web. Akses yang men- Akses yang manajemen inventaris dapat lebih efisien. Proses melakukan inventaris manual memakan waktu dan tenaga. Inventaris sistem informasi akan mempercepat laporan. Rumusan batasan masalah berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat identifikasikan solusi sebagai berikut. Pertama, mengembangkan sistem informasi berbasis web a- akan memudahkan akses yang dan dan pembaharuan data inventaris dari berbagai perangkat komputer. Kedua, implementasi sistem database untuk memastikan konsistensi dan integrasi data serta memudahkan pencarian dan pembaruan informasi. Ketiga, memberikan label merupakan barcode dan QR kode pada setiap barang inventaris untuk mempermudah pencatatan dan memperbarui. Keempat, lakukan audit teratur untuk memastikan data inventaris tetap akurat. Proyek pengembangan aplikasi inventaris barang ini dibatasi pada kegiatan yang berkaitan dengan mencatat, mengelola, dan memantau aset atau barang inventaris milik perusahaan. Sistem hanya mencakup fungsi fungsi pendapatan barang, penomoran atau
modifikasi aset, pencatatan lokasi penempatan kondisi barang, mutasi barang. Tujuan pengembangan sistem. Pengembangan sistem ini bertujuan menyediakan sistem inventaris yang berstruktur dan mampu mendukung pengelolaan barang perusahaan secara lebih efektif dan akurat. Tujuan utama proyek adalah memastikan seluruh barang inventaris tercatat dengan baik, mudah ditelusuri dan dapat dipantau kondisinya secara berkala. Dengan adanya aplikasi inventory, proses pencatatan barang masuk dan keluar, peru- perubahan lokasi atau pemilikan barang, serta memelihara aset dapat dilakukan secara sistematis dan sesuai standar operasional perusahaan. Timeline pengembangan pertama, analisa kebutuhan. Pada minggu pertama dan minggu kedua, dilakukan analisa kebutuhan untuk memahami kebutuhan sistem dan memastikan semua aspek inventaris terinde- teridentifikasi dengan baik. Kedua, desain sistem. Selama minggu ketiga dan keempat, desain sistem dilakukan termasuk membuat diagram alur dan struktur database yang mendukung fungsional sistem secara efektif. Ketiga, pengembangan aplikasi. Minggu kelima hingga ke-12 difokuskan pada pengembangan aplikasi dengan pengkodaan dan integrasi berbagai fitur yang direncanakan berdasarkan desain sistem tersebutnya. tersebutnya. Ujian uji coba sistem pada minggu ketiga 13 dan ke-14 dilakukan uji coba sistem untuk memastikan semua fungsional berjalan dengan baik dan melakukan perbaikan jika dibutuhkan. Lingkungan pengembangan sistem, sistem informasi ini dibangun menggunakan teknologi PHP Coder, MySQL, dan framework kode Igniter untuk memastikan efisiensi, keamanan dan kemudahan dalam mengelola data inventaris barang di SDIT Al-Fatih Depok. Fitur fitur utama pengelolaan inventaris yang efisien. Input data barang. Sistem memungkinkan menggunakan untuk menambah barang baru dan mudah melakukan mudah melalui informasi input yang terintegrasi, mengurangi kesalahan dan mempercepat proses pengelolaan inventaris. Pencarian barang. Fitur pencarian memudahkan pengguna menemukan barang dengan cepat dan menggunakan kata kunci atau kategori hingga meningkatkan efisien dalam mengelola data inventaris. Melaporkan inventaris menggunakan data menghasilkan laporan inventaris secara otomatis berdasarkan data yang terinput membantu dal membantu dalam analisa dan mengambil keputusan lebih baik untuk manajemen barang. Efisiensi waktu pengelolaan inventaris. Sistem informasi ini mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mengelola inventaris barang secara manual, memungkinkan staf sekolah untuk lebih fokus pada kegiatan belajar mengajar dan meningkatkan produktivitas keseluruhan. Pengambilan keputusan yang efektif. Sistem informasi ini memudahkan mengambil keputusan dengan menyediakan data inventaris yang akurat dan terkini, sehingga sekolah dapat merencanakan dan mengelola sumber daya dengan efektif. Ke- Keterbatasan sumber daya. Pengembangan sistem ini menghadapi tantangan signifikan terkait keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran yang dapat mempengaruhi kelancaran implementasi dan keberhasilan sistem informasi.
inventaris yang diinginkan. Baik, selanjutnya yaitu tantangan integrasi data inventaris. Di sini perubahan sistem dari manual ke otomatisasi atau yang berbasis web ini memerlukan proses yang hati-hati untuk memastikan keakuratan informasi atau eh, sesuai dengan kebutuhan dari data atau sistem lama ke sistem baru. Kemudian juga meminimalisir gangguan selama transisi bagi pengguna dan operator sekolah. Kemudian integrasi sistem inventaris dan keuangan. Integrasi sistem inventaris dengan sistem keuangan dan akademik, sekolah membutuhkan efisiensi lebih tinggi, menggunakan akses data, serta meningkatkan akurasi dalam pengembangan informasi yang telah diperlukan bagi pengambilan keputusan. Yang pasti dengan sistem yang baru, kita mendapatkan keefisiensian, karena secara sistem dia terintegrasi satu sama lain. Kemudian selanjutnya apa? Selanjutnya kita akan mengembangkan aplikasi mobile untuk inventaris. Yang sekarang masih berbasis web. Kita masih mengakses link dari Chrome atau browser yang kita gunakan. Nah, tujuannya apa sih? Kita akan melakukan uh, mobilisasi dengan menggunakan aplikasi untuk inventory sekolah. Itu untuk meningkatkan monitoring, mengelola inventaris secara efisien kapan saja dan di mana saja. Jadi di website kita masih memiliki kekurangan yang harus menggunakan laptop karena dia nggak di mode display handphone. Nah, untuk di sini kita akan buat versi mobil atau aplikasi yang pasti bisa menggunakan HP. Kemudian di use case sendiri, di sini ada admin, super admin, dan viewer. Semua tiga aktor ini sama-sama memiliki akses login. Yang pasti lebih lengkap super admin, dia bisa melakukan proses yang ada di sistem semua hal. Admin bisa melakukan pengadaan barang, pemakaian barang, data aset, disposisi, dan lain-lain. Untuk viewer, dia hanya memiliki tiga akses, yaitu laporan stok, laporan pengadaan barang, dan laporan pemakaian barang. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, kami akan mendemonstrasikan aplikasi inventaris barang Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Fatih, ya, di mana pada tampilan pertama kali kita akan ditampilkan di sini form login ya. Baik, di sini kita langsung login saja. Pada proses eh, masuk pada aplikasi inventaris ini, kita akan disuguhkan beberapa menu-menu ya, di mana ada bagian dashboard di sini dan ada manajemen, ya, ada bagian data barang, data perolehan, data ruangan, dan data pengguna. Juga ada bagian pengaturan di sini ya. Pada bagian dashboard, di sini kita bisa diperlihatkan total barang secara keseluruhan, juga kondisi barang tersebut ya. Di mana di sini ditampilkan grafik ya. Ada berapa barang yang dan kondisi baik, baik dan kurang baik. Juga ada yang rusak berat juga ya. Ini persentasenya, grafiknya. Di sini juga ada akan ditampilkan 5 barang termahal misalkan. Berapa ini ya. Juga ada grafik
tahun pembelian, kapan barang ini dibeli, ya. Dan juga ada di sini disuguhkan ada grafik dari mana saja nih, apakah dari dana BOS, BOS daerah, BOS nasional, ataupun pembelian dari yayasan, ya. Juga di sini akan disuguhkan grafik berdasarkan eh, bahan materialnya yang dari barang-barang tersebut. Dan di sini juga ada, jadi banyak sekali ya, ada bagian grafik untuk merek juga di sini. Dan ini total dari barang-barang yang ada di lokasi, barang ada di mana gitu. Misalkan perpustakaan ada berapa, di laboratorium ada berapa barangnya. Jadi sebaran, lebih kepada sebaran barang ada di mana saja. Gitu saja untuk bagian dashboard. Untuk bagian selanjutnya di sini mungkin kita akan eh, masuk ke bagian data ruangan dulu ya dari bawah. Kita akan menentukan dulu misalkan ada di ruangan mana nanti barangnya. Nah, pada bagian setiap bagian modul ini ada bagian proses penginputannya ya, ada tambah barang, ada edit barang, dan ada hapus data itu tersebut. Satu contoh misalkan kita akan tambahkan ruangan di sini, misalkan eh, ruang meeting satu misalkan ya. Ini ruang. Nah, bisa kita tambahkan. Nah, nanti kita cari, bisa lakukan pencarian di sini misalkan tadi ruang meeting ini ya. Kita bisa edit di sini dong. Nah, ini datanya sudah saya edit misalkan tadi, dan juga bisa kita hapus di sini ya. Ya kalau misalkan kita klik ya di sini data akan dihapus. Kita cek, ini data sudah tidak ada ya. Untuk selanjutnya misalkan data perolehan ya, modul data perolehan ini mungkin sama saja dengan yang tadi, ada proses penambahan, edit dan hapus juga ya. Dan selanjutnya ada misalkan kita masukkan data barang ya. Dan bedanya dengan modul-modul yang lain, pada modul data barang ini kita ada proses filter di sini, ya. Mana selain kita bisa menambahkan barang, ya, mengedit juga menghapus, kita juga bisa di sini memfilter eh, barang-barang yang ada ya. Misalkan kita kondisi baik ada berapa sih? Nih. Atau misalkan yang rusak berat ada berapa? Hmm. Ya. Baik, mungkin kita akan langsung lihat proses penambahan data misalkan. Nah, setelah itu kita klik tambah, nanti akan masuk ke sini ya.
Dan ada bagian pengaturan profil ya. Di sini pengaturan profil adalah user utama, di mana user utama ini dia tidak bisa dihapus ya. Terus di sini juga ada peran hak akses ya. Di sini bisa kita tentukan modul mana saja dari setiap user tuh bisa menggunakan apa saja, bisa tambah barang kah, lihat barang, detail barangnya dan selain sebagainya ya. Jadi modul-modul tertentu ya bisa kita tambahkan di setiap user mau seperti apa deh. Oke, kesimpulan dan saran sistem informasi untuk kesimpulannya sendiri, penelitian ini berhasil mengembangkan sistem informasi manajemen inventaris berbasis web untuk SD Al-Fatih Depok dengan menggunakan metodologi Agile Scrum. Sistem yang dihasilkan telah menunjukkan peningkatan signifikan dalam efisiensi dan akurasi manajemen inventaris sekolah. Implementasi sistem ini mungkin pencatatan dan pelaporan aset yang lebih terstruktur, serta mempermudah akses dan pembaruan data inventaris. Penggunaan teknologi barcode atau QR telah mempercepat proses pencatatan dan pembaruan aset. Selain itu, sistem telah dirancang untuk responsif dan aman dengan kemampuan pertumbuhan inventaris di masa depan. Dan untuk sarannya, untuk menangani banyak pengguna secara bersamaan dan dapat diperluas untuk yang pertama itu mengintegrasikan sistem dengan teknologi lain seperti aplikasi mobile untuk mempermudah akses di berbagai perangkat. Yang kedua itu memperhitungkan opsi untuk menyatukan sistem manajemen inventaris dengan platform informasi lain di sekolah. Yang ketiga itu melakukan studi komparatif dengan sistem manajemen inventaris lain yang digunakan di sekolah-sekolah serupa untuk menilai keunggulan dan kelemahan relatif dari sistem yang dikembangkan. Dan saran ini juga bertujuan untuk memaksimalkan manfaat sistem manajemen inventaris dengan memperbarui dan meningkatkannya fungsi secara berkelanjutan. Evaluasi dan pemantauan yang teratur akan memastikan sistem tetap efektif dan sejalan dengan kebutuhan sekolah, mendukung pengelolaan aset yang lebih baik. Sekian presentasi dari kami, kelompok 3. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.